Kalau di kota Bandung, kini banyak orang yang datang ke kota Bandung menikmati kuliner mode dan tempat wisata dan juga taman di setiap pelosok kota. Berdoyan ke kuliner yang ada di kota Bandung, tahu bulat bakar, cilok, cireng dan sebelah, bakso, bakso, martabak San Francisco dan juga mie kocok dan berbekal budaya semangat tertanam di dalam hati, aktif, kreatif, dan inovatif. Bandung makin juara, Bandung makin juara, yuk kita dukung bersama. Bandung makin juara, Bandung makin juara, yuk kita dukung bersama. Tempat wisata di pelosok kota, segalanya tersedia di sana. Taman Kasupati, juga taman musik, taman kode dan taman bunga. Berbagai mode tersedia di tempat ini, seperti Cibaduyut, Cimahi, dan apa yang lainnya. Haus tambang setiap dekat Cilegon, tersedia pula baju koko dan hijab mode kekinian. Ayo kita ayunkan langkah bersama, satukan tekad untuk mengabdi tiada henti. Berbekal budaya semangat, bertahan di dalam hati, aktif, kreatif, dan inovatif. Bandung makin juara, Bandung makin juara, yuk kita dukung bersama. Bandung makin juara, Bandung makin juara, yuk kita dukung bersama. Sekarang saya lagi berkumpul di salah satu tempat di alam pegunungan yang sejuk gitu. Nah terus di hadapan saya tuh ada akang-akang, kayaknya nih sesepuh-sesepuh gitu. Mungkin kalau saya intip gitu, ini apa acaranya BBC Tempo dulu. Nah terus yang akan saya pertanyakan mungkin ke akang siapa, mungkin Kang Oos sebagai ketua. Itu pertanyaan pertama kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan, apa itu BBC Tempo dulu? Iya. BBC Tempo dulu, karena dulu didirikan udah berapa puluh tahun yang lalu ya. BBC dulu. Mungkin saya nanti diberikan kepada salah satu rekan kita yang lebih mengetahui. Iya. Bahwa BBC Tempo dulu adalah yang lahir pada 60 tahun ke bawah. BBC Tempo dulu, BBC ada BBC Corp dulu ya. Iya betul. 60 tahun ke bawah. Kebetulan kita ini termasuk kalau kita hitung umur ya. Iya betul kan. Dari mulai adanya, kita dasarnya dari mulai adanya KAPI waktu itu. Oh, jadi iya. KAPI itu waktu kira-kira 6566 lah. Tahun 1965 sampai 66 ya Kang. Nah kalau saya pengen tahu Kang, Akang itu generasi BBC yang keberapa Kang? Kalau dilihat begini ya, Iya. generasi pertama itu ada lebih senior ya. Oh ada yang pertama ya Kang ya. Terus kedua ini, nah ini yang sebetulnya Buah Batu Top dulu ya. Buah Batu Kop BBC itu Kang BBC, ya. BBC Tempo dulu gitulah. Terus ini kan tadi saya sempat nanya juga ada selentingan. Ini dalam rangka
milad gitu Kang. Milad yang keberapa Kang ini? Nah, ini BBC Tempo Dulu itu. Dengan tidak terasa. Iya. Kita ini milad ke-11. Udah 11 tahun ya Kang. Aduh. Iya. Terus gini Kang, selanjutnya di kegiatan apa aja yang ada di BBC Tempo Dulu itu Kang, yang selama ini sudah 11 tahun ya Kang ya? Iya. Ya. Jadi kita ini kalau BBC Tempo Dulu udah lain lagi kiprahnya. Iya. Satu, kesilaturahmian yang masih ada, kebersamaan. Jadi kita diadakan Ke Ketua BBC Tempo Dulu ya. Ya. Untuk selanjutnya saya pengen bertanya ke Kang Bam nih, Kang Bam. Bagaimana nih caranya supaya kan di Buah Batu itu luas ya Kang ya? Nah, mungkin tidak semua warga di sekitar Buah Batu tuh mengetahui BBC Tempo Dulu. Nah, mungkin setelah ini akan mengetahui. Nah, setelah mengetahui pengen masuk ke komunitas BBC Tempo Dulu. Nah, bagaimana caranya, Kang Bang? Sebentar saya menjelaskan dulu bahwa kita ini termasuk generasi yang ketiga setelah Kang Daman sampai Kang Mama. Iya. Kita generasi ketiga, betul kan Kang Dong? Kita ketiga. Nah, masalah BBC Tempo Dulu, kita ini berorientasi khusus untuk silaturahmi, kebersamaan, paling musik, kesenian musik, dan tambah sekarang ada nyapeda dan gatball. Iya. Itulah kegiatan BBC Tempo Dulu. Masalah untuk keanggotaan BBC Tempo Dulu, pertama kali didirikan waktu bulan Februari 2011 ya? 11 November 2011 kita minimal yang masuk ke Tempo Dulu itu 65 tahun. Setelah lama kelamaan sini kita rubah awalnya usia 65 tahun mulai sekarang. Jadi kita tidak bisa sembarangan menerima anggota Tempo Dulu. Iya, terima kasih Kang Bam. Satu pertanyaan lagi, apa sih bisa menerangkan sejarah BBC Tempo Dulu? Mungkin Kang siapa yang bisa? Oh, Kang. Pertama, awalnya didirikan adalah salah satu pendirinya adalah Hendaat, termasuk saya, Didin, Kang Eri. Oh iya. Kang Eri itu adalah Iya. pendiri BBC Tempo Dulu. Pertama kali kita datang ke Kang Babam. Terus di sana kita langsung lodaya. Iya. Lodaya, lapang lodaya. Ya tempat-tempat di kantin ya. Lodaya didirikan. Terus Jereo terakhir dijadikan sekretariat di Jalan Karobita nomor 1. Di sana ditunjuk sama Kang Babam, Rida sebagai ketua, Dadang sebagai bendahara, dan Dadang sebagai sekretaris. Pupuhu Kang Babam, ketua Rida. Ada pertanyaan ya, atau bisa menerangkan lagi mengenai sejarah BBC Tempo Dulu, Kang? Mangga. di sini kan kita ini Wahana. Kang Hendar ya. Ya, mangga Kang Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dari Bapak Ketua, Kang Oos, kemudian Kang Umban, kebetulan di sini juga ada Kang Ito, ada saya Edi, dan ada Udon, rekan-rekan kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, Abi pada waktu itu sekitar tahun 12 November tahun 2011 itu pertama kali kelihatannya BBC itu sudah kelihatannya sudah kurang bersatu. Jadi kami berinisiatif dengan rekan Kang Eri, Abdi, Sang Hendar, Didi, Samsudi, kemudian Kamal, ya, kemudian Dadang Sari. Beliau BBC Tempo Dulu dengan BBC Tempo Muda. Kalau BBC Tempo Dulu, BBC Tempo Muda belum pernah tua. Kalau kami pernah muda. Iya. Ini sekilas aja, kayak saya hanya menyempurnakan aja seperti itu kira-kira. Yang pada waktu itu Kang Bamnya anggota BBC Tempo Dulu itu berusia 65 tahun ke atas. Alhamdulillah Abdi terus melewati masa itu. Jadi kadang-kadang orang terus cari cinta dengan ini. Tapi sekarang mungkin akan diteruskan oleh generasi kedua kemudian. Ini yang lebih energinya. Iya. Lebih energik. Jadi karena mau lupa duit. Iya betul. Karena mungkin terpengaruh dari
beda generasi, beda zaman, Iya. beda suasana, jadi soalnya akan berubah ya, Betul Pak. sekali. Ya, Betul ya, sekali. gitu. Maka Bapak Ketua lagi. Iya, hatur nuhun Kang. Itu kolonial Kang, kolot milenial, kolot tapi muda gitu Kang. Nah, gitu Kang. Nah ini yang terakhir di sebelah saya ada salah satu generasi penerus yaitu Kang Udong, Abah Udong ya. Bagaimana atau apa ada salah satu masukan mengenai kedepannya BBC Tempo Dulu yang hari ini berulang tahun ya, Milad yang ke-11 tahun. Nah kira-kira apa masukan atau cita-cita atau keinginan yang akan disampaikan oleh Kang Udong sebagai generasi yang selanjutnya ya, mangga Kang Udong. Tes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada pemirsa yang nanti mungkin ini ditonton. Terima kasih. Kalau bagi saya, Tempo Dulu itu saya sudah berucap dari pertama kali juga bahwa BBC itu harus punya nok beberemna. Kayak yang dikatakan nok beberemna teh iya guys. Gitu. Nok beberemna teh ya lain orang kudu iya, tapi memang seyoganya harus ngogok dan harus bisa menghormati. Saya ingin mengembalikan BBC ini ke Tempo Dulu. Jadi bahasa Tempo Dulu itu bukan untuk 11 tahun aja kan. Ini kelahiran dari tahun 56 mungkin akang-akang dan saya termasuk generasi keempat mungkin. Soalnya saya masuk ke Pipit, masuk ke generasi saya. Masalahnya kunaon rata-rata orang yang pada tahu BBC itu bungsuna BBC itu ayat di Kang Udong. Itu tahun 78, 79, 81 dan Petrus. Itu 82. Nah itu Tiara Pesadayana, Tiara Pesadayana dan muncul 2004 itu Kang Rida di LSM. Nah, kenapa saya ingin menyanjung, sangat menyanjung karena lamun istilahnya di lembaga sanes mah teu aya senior kumaha ka junior, junior kumaha ka senior. Jadi itu lamun abdi dipiwarang kapungkur terakhir ku Kang Daman, lamun geus ngomong A pasti dilaksanakeun. Sampai perang oge sampai naon ada baheula mah zaman jahiliyah tuh, kan. Zaman jahiliyah tapi jahiliyah mah tinggi teuing beureun. Jangan gitu lamun tos dipiwarang ngabret. Kan keistimewaan orang-orang BBC teh sampai sekarang sampai saat ini Kapolda teh aya nu kudu sanes di zaman Dadang Karin saat dugi ka ayeuna dugi ka Rudi kamari Urang buah batu ya. Urang buah batu. Gitu. Nah, kembali lagi kenapa saya pengen mengangkat menjunjung tinggi karena ini silsilah BBC itu ada. Namun iya tos di baik LSM small group naon ke maneh latihan tungtung terakhir teh anu Tempo Dulu. Tah di nu Tempo Dulu mah tos man aropa pakot aropa robahu. Jadi geus nyalaho ka dirina. Lamun geus nyaho ka dirina tangtu bakal nyaho ka pangeranana saurang teh. Lamun geus nyaho ka pangeranana tangtu ngerasa bodoh deh. Jadi orang mah atos mau aya gimir itu iya, tapi nu paling dipikasieun di luhur da urang arek balik ke amankanna. Itu. Jadi lamun abdi nyebatkeun ieu kenapa mengatakan silsilah di organisasi sanes teh aya. Dan kalau dikatakan Tempo Dulu organisasi lain. Tapi lamun geus disebut organisasi lebih kompak teh organisasi. Iya betul. Itu yang luar biasa Tempo Dulu. Iya betul. Nah, jadi coba adik-adik mana teh kudu nyaho teh ieu teh Tempo Dulu di BBC kabeh. Cing atuh imah panggil di kapiri deui. Ceprot gitu teh naon. Aya anu kurang sopan etika. Bukan masalah itunya, bukan. Jelema teh dibere duit. Da baheula mah da memang BBC mah intelektual tukang gelut sadayana tapi teu aya anu nganggur teu aya anu dugikeun mangga semua Jawa Barat kepala dinas sekda minimal Kapolda
Pak Rumput, baik Rumput Nur. Rumput sintetis boleh, rumput alami boleh. Jadi ada 2 lapang. Yang penting lapangnya rata. Jetball itu awalnya dari wisatawan Jepang ke Bali. Jadi dibesarkan orang Bali. Jadi Bali itu di Provinsi Bali sudah baik angkatan tua dan mudanya sudah banyak penggemar jetball. Karena apa? Di sana sudah masuk kurikulum dari SMP, SMA, masuk ke kurikulum ekstrakurikuler olahraga. Ya, jadi jetball itu sebenarnya bukan hanya untuk pemain tua saja, yang muda juga boleh. Jadi ada rekreasinya, ada prestasinya. Jadi ada singlenya, baik bergu, campuran, bergu putri atau bergu putra. Tapi kebanyakannya karena kita anggota banyak, kita latihan di bergu aja. Nah, mungkin nanti kita sementara komunitas dulu ya, Kak Hos ya, kita komunitas jetball. Jadi kita adalah Nugawentarka mancanegara. Wilujeng Suping di Kota Bandung, 4 Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Wilujeng Suping di Kota Bandung, duka telah kota Paris Panjapa. Kota aman, nyaman, damai, duka